Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum daring dimulai, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, anak-anakku kelas 5, kita akan belajar operasi hitung pecahan. Hari ini kita belajar penjumlahan pecahan. Ya. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Coba diperhatikan gambar ya. Di situ, Ibu memberikan kue kepada Gani dan Reni. Ya. Gani mendapat 2 bagian dari 8 bagian kue bolu. Ditulis 2/8. Bagian yang diarsir itu ya. Kue untuk Reni mendapat 1 bagian dari 8 kue bolu. Ditulis 1/8. Jumlah bagian kue bolu yang Ibu berikan untuk Gani dan Reni adalah 3 bagian dari 8 bagian kue bolu. Ditulis 3/8. Itu sama-sama penyebutnya 8 ya. Nah, sekarang penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Contoh, 1/3 ditambah 1/2. Penyelesaiannya, kedua pecahan memiliki penyebut berbeda. Tentukan terlebih dahulu KPK dari penyebut-penyebut tersebut, yaitu penyebutnya adalah 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Sesuaikan pembilangnya, kemudian jumlahkan kedua pecahan tersebut. 1/3, karena KPK-nya tadi 6, penyebutnya harus dijadikan 6, 3 supaya jadi 6 dikalikan 2. Jadi yang atas pembilangnya juga harus dikalikan 2. 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Kalau 1/2, karena ini penyebutnya 2, supaya bisa jadi 6, karena KPK-nya 6, 2 kalau supaya jadi 6 dikalikan 3. Jadi yang atas juga harus dikalikan 3. 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, 1/3 ditambah 1/2 itu kalau sudah disamakan penyebutnya sama dengan 2/6 ditambah 3/6. Yang dijumlahkan adalah yang pembilangnya saja, yang atas saja. Yang di bawah penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Hasilnya adalah 5/6. Jadi 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Sekarang penjumlahan pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dapat diubah menjadi pecahan campuran. Cara menjumlahkan pecahan campuran. Yang pertama, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Yang kedua, pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika tidak, samakan penyebut kedua pecahan dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu, lalu sesuaikan pembilangnya. Yang ketiga, jumlahkan kedua pecahan. Yang keempat, sederhanakan pecahan. Dan yang terakhir adalah ubah kembali pecahan tersebut menjadi pecahan campuran. Contoh, 2 1/3 ditambah
2/5. Penyelesaiannya adalah karena 2/1/3 itu pecahan campuran, jadikan pecahan biasa. Caranya yaitu penyebut dikalikan bilangan asli, terus ditambahkan dengan pembilang. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6, ditambah 1 sama dengan 7. Jadi 2/1/3 itu kalau ditulis pecahan biasa menjadi 7/3. Ditambah 2/5. Nah, karena penyebutnya belum sama, 3 dan 5, harus disamakan dulu. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Nah, 3 supaya jadi 15 dikalikan 5. Jadi yang atas 7 juga harus dikalikan 5. 7 kali 5 sama dengan 35. Nah, 2/5 karena 5-nya belum 15 harus jadikan 15. 5 supaya jadi 15 dikalikan 3. Nah, 2 juga harus dikalikan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 35/15 ditambah 6/15. 35 ditambah 6 sama dengan 41. Jadi hasilnya 41/15. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka pecahan tersebut dijadikan pecahan campuran. 41 dibagi 15 sama dengan 2, sisanya 11. Jadi hasilnya 2/11/15. Sekarang penjumlahan pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Penjumlahan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah agar lebih mudah, seperti penjumlahan biasanya. Cara menjumlahkan pecahan desimal, yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Tanda koma diluruskan. Yang kedua, jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Yang ketiga, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Ini contohnya ya. Contoh 1. 0,37 ditambah 0,5. Nah, ditulis secara bersusun, diluruskan, komanya diluruskan, 3 lurus dengan 5. Mengapa? Karena 3 dan 5 itu sama-sama menempati persepuluhan. 7 turun ke bawah. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jangan lupa menuliskan koma, 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0,37 ditambah 0,5, hasilnya adalah 0,87. Contoh yang kedua, 0,15 ditambah 0,642. 0,15 ditulis, ada komanya juga. Nah, diluruskan, koma diluruskan dengan koma. Angka yang 1 diluruskan dengan 6, angka 5 diluruskan dengan 4, dan yang ketiga adalah angka 2. Angka setelah itu baru dijumlahkan. 2 turun ke bawah, 5 ditambah 4 sama dengan 9, 1 ditambah 6 sama dengan 7. Komanya juga turun, diberi tanda koma hasilnya. Jadi hasilnya 0,15 ditambah 0,642 sama dengan 0,792. Sekarang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk berbeda, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Contoh, 25% ditambah 1/2. Cara yang pertama, pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi yang persen dijadikan pecahan biasa. 25% itu kalau ditulis pecahan biasa sama dengan 25/100. Kalau disederhanakan sama dengan 1/4. Ya, jadi 25% ditambah 1/2 sama dengan
1/4 ditambah 1/2. Nah, karena belum sama penyebutnya 4 dan 2, jadi disamakan. KPK-nya adalah 4. Jadi 1/2 itu penyebutnya harus dijadikan 4. Yaitu harus dikalikan 2. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 1/4 ditambah 2/4 hasilnya sama dengan 3/4. Cara yang kedua, pecahan disamakan menjadi bentuk persen. 1/2 kalau dijadikan persen sama dengan 50%. Jadi 25% ditambah 1/2 itu sama dengan 25% ditambah 50%. Sama dengan hasil akhirnya adalah 75%. Nah, terima kasih anak-anakku. Semoga bermanfaat. Tetap semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.